Halo pemirsa dan para pionir, selamat sore, apa kabar semua? Semoga rezeki kita semua dilancarkan dan keinginan kita segera terwujud. Amin. Banyak yang menanyakan, siapakah yang akan membayar saat open mainnet? Mengapa CoinPay harus berharga mahal? Sebelum kita membahasnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar selalu dapat mengikuti video selanjutnya. Untuk memudahkan pemahaman, saya coba jelaskan dari yang ada di negara kita, yang berdasar pada ilmu ekonomi. Sebagai contoh, pemerintahan kita menentukan harga dasar gabah melalui bulog. Harga gabah bila dibiarkan murni dilepas di pasar, waktu panen raya harganya akan sangat rendah dan petani sangat merugi, nggak nyucuk dengan modal yang harus dikeluarkan. Yang untung banyak tentu tengkulak. Karena harga pasar P sama dengan price atau harga ditentukan oleh supply, S sama dengan jumlah yang ditawarkan dan demand sama dengan jumlah permintaan. Jadi S dan D ini yang menentukan P atau harga di pasar bebas. Nah, Bulog mendapat tugas untuk mengatasi masalah harga ini untuk melindungi petani supaya tidak rugi. Tetap ada semangat untuk bertani dan masyarakat masih mampu membeli beras dan tengkulak pun masih mendapat untung. Karena itu ditetapkan harga dasar gabah sama pemerintah melalui bulog. Setelah ada ketentuan harga, terus siapa yang mau beli gabah? Bulog di sini selain mendapat tugas untuk menentukan harga, juga bertindak sebagai utilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk membeli gabah dari petani sesuai dengan harga yang ditetapkan. Orang lain selain bulog seperti tengkulak atau perseorangan bisa tidak kalau pengen beli gabah? Tentu bisa, asal sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui bulog itu. Jika tidak mau, ya tentu bulog yang akan membeli. Tentu tengkulak jika tidak ikuti aturan malah rugi sendiri karena akan kehilangan usahanya menyediakan beras misalnya. Padahal pelanggannya sudah banyak. Jadi dalam hal ini pembeli gabah dengan harga dasar gabah yang telah ditetapkan tersebut tentu bulog yang utama sebagai utilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Pengusaha penjual beras juga orang-orang yang mau beli gabah dengan harga yang sudah ditetapkan tersebut. Sehingga harga dasar tercapai. Petani masih untung dan masih bersemangat untuk bertani. Pengusaha yang bisnis beras masih untung dan masih terjangkau pula harganya untuk bisa dibeli berasnya oleh masyarakat konsumen. Bagaimana dengan CoinPay yang akan ditentukan harganya oleh core team saat open mainnet? Bisakah berharga mahal dan siapakah yang akan membelinya? Saya kira dari gambaran di atas sudah bisa sedikit difahami. Siapa pembeli CoinPay dan bisakah ditetapkan dengan harga mahal? Core team atau pihak Pay Network akan menentukan harga awal untuk CoinPay yang bertindak seperti pemerintah. Tapi core team menyediakan utilitas di awal, nggak hanya satu seperti hanya bulog itu. Core team menyediakan banyak utilitas di ekosistemnya, yang bisa bersifat sebagai pembeli CoinPay dengan cara barter dengan barang atau jasa, juga dengan cara tukar dengan uang fiat atau kripto yang lain. Selain itu juga core team tentu juga punya sponsor dan pendukung keuangan untuk modal bila harus beli CoinPay. Sebagai gambaran, Elon Musk sudah mengucurkan dana untuk beli Pay $1,5 triliun. Selain itu Amazon juga marketplace lain sudah siap dengan harga tersebut. Exchanger yang sudah siap beli CoinPay dan berada di ekologi Pay juga sudah ada. Juga utilitas yang lain seperti Pitogo dan lain-lain. Mereka di open mainnet sudah siap serempak semua terima transaksi dengan CoinPay sesuai dengan harga yang ditetapkan core team saat open mainnet. Kalau ada yang jual lagi Pay-nya, tentu core team sudah siap dengan mengucurkan modalnya. Tapi dengan bertambahnya waktu, maka utilitas Pay juga akan semakin berkembang dan semakin banyak. Bank Dunia juga sudah berencana untuk menjadikan CoinPay sebagai uang digital global dunia, maka mau nggak mau bank-bank di berbagai negara pun harus siap untuk terima uang Pay dan membeli CoinPay. Ini juga karena adanya fungsi CoinPay sebagai koin transaksi yang simple, cepat dan faktor keamanannya. Juga sifat transparansinya membuat sangat diperlukan untuk transaksi yang besar. Ingatkan beberapa koin seperti BTC kadang juga untuk transaksi, tapi untuk jangka panjang tidak aman dan tidak layak.
Jika koin Pi sebagai koin digital punya keunggulan tersebut akan sangat diperlukan di dunia perdagangan di semua lini dari kelas murah sampai kelas super mahal. Dari barang kebutuhan sehari-hari sampai barang tambang, manufaktur, travel, aneka jasa dan lain-lain. Dengan adanya ekologi yang berfungsi sebagai utilitas, maka Core Team sudah mempersiapkan dan akan lebih memudahkan bagi pengguna Pi untuk mempergunakannya. Dengan fungsinya yang nanti sebagai koin digital global yang diperlukan untuk berbagai transaksi. Dan dengan keterbatasan jumlah koin Pi dan kelangkaannya, maka mau nggak mau dituntut harga Pi harus mahal. Karena jika koin Pi berharga murah, begitu open mainnet para pemodal besar akan memborong koin Pi dan akan dijual kembali ke Pi, maka Pi malah akan gulung tikar sebentar saja begitu habis open mainnet. Tapi kalau berharga mahal, maka orang-orang yang sangat kaya yang akan mampu beli juga mereka yang mau menggunakan koin Pi untuk barter dan digunakan untuk transaksi yang berlangsung lama. Jadi koin Pi berharga mahal ini sangat diperlukan. Dan malah menjadi tuntutan karena fungsinya sebagai koin digital global dunia dan untuk keberlangsungan perusahaan Pi untuk bisa tetap eksis dan jaya. Dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dunia khususnya pionir Pi juga. Jadi siapa yang akan bayar Pi? Sudah terjawab, juga benarkah koin Pi akan berharga mahal? Sudah terjawab juga. Jika ada pertanyaan dan perbedaan pendapat silahkan beri komentar di bawah ini. Kita doakan saja semuanya bisa berjalan lancar, sukses dan bawa berkah dan kesuksesan bagi kita semua. Amin. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih telah menonton. Tetap semangat!